Daripada ini nggak jadi buah kan, kita bantu aja. Ada wortelnya nggak kelihatan sembunyi. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya. Semoga semuanya sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Ini saya sekarang ada di kebun kotak yang ada di pojok belakang greenhouse. Ini sekarang udah penuh sekali. Ada tomat, ada labu zucchini, ada wortelnya nggak kelihatan sembunyi. Ada buncis juga, cuma belum berbuah. Yang tinggi ini kacang kapri. Baru kali ini juga saya tanam kacang kapri, ternyata bagus juga. Oke, saya liatin dulu untuk hari ini gimana caranya biar polinasi labu zucchini ataupun timun ya, kalau misalnya nggak ada lebah atau serangga yang bantu polinasi. Oke, kita mulai aja dan nonton videonya sampai selesai ya. Kebun kotak yang ini ada di belakang greenhouse dan terletak di halaman belakang bagian pojok, di pojok sekali. Ini baru dibangun tahun ini, bulan kemarin bulan April baru dibangun. Sebelahnya kebun bunga, ini baru sedikit aja yang mekar, baru bunga marigold aja sama bunga kadmin, bunga yang disukai kucing itu yang ungu. Itu aja yang baru berbunga di sini. Kebun ini kecil aja ya, ada panjangnya 2 meter, lebarnya cuma 1 meter, tingginya ada sekitar 60 cm. Yang tumbuh di sini tuh yang besar, ini daunnya besar sekali nih. Perbandingan ke tangan saya, ini besar banget. Yang di tiap pojok itu ada labu zucchini, terus tomatnya lambat sekali, belum berbuah juga, cuma baru berbunga. Wortelnya nggak tahu, saya juga nggak tahu di mana ini pada sembunyi. Terus bawang prei, agak gelap sedikit ya. Bawang prei di sini. Ada buncis juga yang warna ungu, itu bunganya kan baru berbunga. Yang bunga putih kayak gini itu daun arugula, cuma ini udah selesai. Sebelahnya ini banyak bawang daunnya juga. Ada kale juga, kale warna ungu, cuma saya potongin karena banyak ulatnya. Ini kacang kaprinya udah berbuah, udah bisa dipanen. Ternyata cepat juga kalau udah mulai berbunga. Tumbuhnya aja ini lama, udah 1,5 bulan, udah gitu tiba-tiba berbunga ya. Kalau udah berbunga cepat sekali bisa dipanen. Labu zucchini itu kayak gini, bunganya emang mirip semua jenis labu ya, warna kuning, besar juga. Cuma kalau nggak ada yang polinasi, ini kebanyakan kan bunga jantan ya. Kalau bunga betinanya kan itu yang kayak mirip buah, calonnya buah, yaitu bunga betinanya. Nah, ini sekarang kebanyakan bunga jantannya. Jadi karena jarang-jarang juga serangga yang polinasi, jadi kita harus bantu biar kita dapat buah juga. Yang ini juga sama kan, banyaknya bunga jantan aja, bunga betinanya cuma satu aja. Ini udah ada 1. Kemarin udah saya bantu ini polinasinya, jadi sekarang dalam proses bikin buahnya. Perbedaan bunga jantan sama betina ini kelihatan banget kalau di tanaman labu. Kalau ini kan tanaman labunya penuh sama bunga jantannya, karena kebetulan yang duluan bunga jantan dulu yang ini. Terus bunga jantan ini kelihatan cuma kayak gini aja, kurus, cuma tangkainya aja. Yang di dalamnya kan ada serbuk sarinya,
jadi kelihatan cuma kayak bunga biasa aja. Sekarang kita lihat bunga betina. Kalau yang ini kan udah dipolinasi, jadi udah proses bikin buah. Yang sebelah sini bukan yang ini bunga jantan yang masih kecil. Yang ini kelihatan ada kayak mau jadi buah gitu, calon buah. Nah ini bunga betina, cuma masih kuncup. Yang ini bunga jantan, ini bunga betina. Ini kelihatan bedanya. Perbedaan yang lainnya yang kelihatan banget juga ini. Kalau bunga jantan, ini benang sarinya penuh sama serbuk sari. Yang tengahnya ini kan serbuk sari. Nah kalau bunga betina, tengahnya itu kebetulan lagi banyak semut. Tengahnya ini putiknya nggak ada serbuk sarinya. Ya ini kan kelihatan kan ada serbuk sarinya kayak bubuk gitu. Ini bunga jantan. Nah kalau ini bunga betina, putiknya nggak ada serbuk sarinya kan kayak gitu. Nggak ada kelihatan kayak bubuknya. Di labu yang jenis ini yang warna kuning malah kelihatan banget. Yang ini bunga jantan, cuma tangkai aja. Yang ini ada kuningnya. Ini calon buahnya, jadi ini bunga betina. Yang udah dipolinasi kelihatan banget. Sekarang kita bantu polinasi bunga betinanya karena lagi nggak ada lebah, jadi daripada ini nggak jadi buah kan, kita bantu aja. Ini bisa pakai kuas cat ya, atau bisa pakai cotton bud, atau bisa juga dipetik aja tangkainya, dipetik gitu, terus dikupas ininya, dibuang bunganya, terus jadi kan ada serbuknya kelihatan gitu. Nah kalau pakai kuas cat ini diambil serbuknya, ini kan kelihatan ada di serbuknya, ada di kuas cat, terus kita taruh ke putiknya ini, ke bunga betinanya. Kayak gitu aja, mudah sekali. Bisa juga pakai cotton bud ya kayak gini. Diambil serbuk sarinya. Tuh kan kelihatan. Terus kita taruh ke putik bunga betina di sini. Ke tengah-tengahnya ini disebar gitu. Kebetulan ini yang baru buka, yang bisa dipolinasi cuma satu. Yang lainnya udah saya polinasi kemarin. Nah ini serbuk sarinya udah ada di putiknya semua. Udah tertutup. Yang ini sekarang kan udah, jadi kita pindah ke tanaman zucchini yang di sudut sebelah sini. Tiap sudut ini saya tanam zucchini ya, yang kuning sama yang hijau. Nah kelihatan kalau ini serbuk sarinya. Diambil kayak gini. Tuh kan ada serbuk sarinya. Bunga betinanya sebelah sini, putiknya di sini masih baru karena baru buka ini tadi pagi waktu saya cek. Boleh dikasih banyak-banyak juga karena kebetulan yang ini, yang sudut sebelah sini baru satu pagi ini yang buka, yang mekar gitu bunga betinanya. Besok kayaknya masih banyak yang belum bisa buka, yang belum bisa mekar kayaknya. Tuh kan banyak serbuk sarinya nempel di sini. Dikasih ke bunga betina yang di putiknya. Nah ini yang
kuning tua, inilah busuk ininya yang enggak dipolinasi, jadi enggak tambah tumbuh, tetap aja segitu. Udah seminggu ini enggak berubah bentuknya. Yang kuning muda ini saya bantu polinasi, jadi dia tumbuh cepat jadi buahnya. Ini baru 2 hari udah besar segini. Ini ada sebelahan bunga jantannya sama bunga betina sebelah sini yang banyak semutnya itu. Nggak tahu kenapa banyak semut. Ini bunga jantannya kita ambilin dulu serbuk sarinya. Tuh pada nempel kuning-kuning. Terus kita pindahin ke putik bunga betina kayak gini. Nah, mudah kan? Untuk tanaman timun juga sama. Yang ini kan bunga betina. Kelihatan ada calon timunnya kayak gini. Kayak timun mini. Nah, kalau bunga betina yang kayak gini, bunga jantan kayak gini. Ini enggak ada tangkainya, enggak kayak timun sama sekali, jadi kayak gini aja, tangkai biasa aja kelihatannya. Untuk timun, karena kan ini bunga jantannya, serbuk sarinya ini enggak kelihatan kecil sekali, jadi kita petik aja. Nah, ini bunganya disobekin kayak gini, jadi yang kelihatan cuma serbuk sarinya yang ada di tengah. Nah, putiknya kan di sini ya kecil sekali, jadi ini serbuk sarinya ditaruh ke sini aja. Oke teman-teman, sampai sini aja. Ini udah saya lihatin gimana caranya polinasi bunga dari buah labu ataupun timun. Juga bisa dengan tanam jenis timun yang hibrid. Biasanya kalau hibrid kan mudah ya bikin buahnya gitu, nggak harus selalu dibantu polinasi. Oke, itu aja, semoga bisa membantu teman-teman semuanya juga buat tanam timun sama tanam labu. Ini buat semua jenis labu juga sama ya kayak gitu. Kalau nggak ada serangga ataupun angin yang bantu polinasi, kita bisa bantu polinasi tanaman tersebut ya, pakai kuas cat atau pakai cotton bud juga, atau bisa diambil aja, dipetik itu bunga jantannya, diambil serbuk sarinya. Oke, itu aja, semoga membantu teman-teman semuanya dan semoga bisa tanam timun atau labu dan berbuah banyak juga. Terima kasih udah nonton videonya dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.